adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Mika yang akan menemani teman-teman belajar selama satu semester ini di mata kuliah Praktik Sistem Informasi Akuntansi. Nah, baik, tidak usah berlama-lama, kita akan mengawali episode awal ini dengan materi Sistem Informasi Akuntansi review dari pembelajaran kalian di semester yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke, langsung saja ya kita bahas tentang sistem informasi akuntansi. Jadi ini sifatnya hanya review materi sistem informasi akuntansi yang udah kalian dapat di semester sebelumnya di mata kuliah teori ya. Begitu. Oke, jadi langsung saja di sini kita mempelajari terlebih dahulu apa sih sistem, apa sih informasi, karena sebenarnya sistem informasi akuntansi itu merupakan serangkaian dari sistem, terus kemudian di sini sistem itu mengolah informasi sehingga menghasilkan informasi akuntansi. Seperti itu. Jadi sistem adalah sekelompok unsur atau variabel yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai target atau tujuan tertentu. Jadi yang perlu teman-teman pahami, sistem itu kata kuncinya adalah dia saling berhubungan. Berarti secara komponen dia lebih dari satu, tidak berdiri sendiri, sehingga satu sama lain saling terkait. Itu poinnya sistem ya. Kemudian yang kedua, di sini sistem itu mengolah informasi. Nah, informasinya apa? Informasi itu adalah data yang didapatkan dari lapangan untuk diolah serta dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan. Begitu. Nah, jadi di sini kalau kita bicara informasi akuntansi ya berarti informasi keuangan, data-data transaksi keuangan, seperti itu. Nah, informasi ini tidak boleh sembarangan. Informasi yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diolah itu haruslah relevan atau sesuai. Terus kemudian on time, ya sesuai dengan waktu yang dibutuhkan, tepat waktu seperti itu. Jangan informasi yang sudah lampau, yang sudah tidak update lagi dikasihkan. Nah, nanti hasil dari informasi yang dihasilkan bisa menjadi sesat bagi pengguna seperti itu. Kemudian selanjutnya informasi itu juga harus akurat serta lengkap. Nah, di sini apabila tidak akurat ataupun kurang lengkap, maka bisa jadi nanti mempengaruhi pengambilan keputusan dari pemegang saham misalkan. Nah, di sini pengambilan keputusannya jadi salah atau hal terburuknya misalkan harga saham itu menjadi turun seperti itu. Sehingga dari definisi sistem dan informasi kita bisa menarik ke definisi dari sistem informasi akuntansi, yaitu sebuah sistem yang meliputi catatan, formulir, serta laporan yang kemudian dicatat, disimpan, dan diolah datanya sehingga menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Atau kata lainnya, sistem di sini itu adalah suatu kegiatan atau proses untuk mengumpulkan dan memproses data transaksi perusahaan dan menyelaraskan informasi finansial kepada para pihak yang membutuhkan. Pihak yang membutuhkan itu siapa? Ya, investor, pemerintah, ataupun internal perusahaan dan lain-lain seperti itu. Nah, di sini teman-teman yang perlu teman-teman catat adalah sistem informasi akuntansi di setiap perusahaan itu berbeda-beda, jadi tidak sama, tergantung kepada jenis usahanya. Nah, berarti di sini sistem informasi akuntansi dari perusahaan perseorangan. Misalkan di sini adalah grosir gitu ya, tapi dia milik perseorangan. Nah, kita bandingkan dengan misalkan PT Indofood atau Indomarko yang dia skalanya sudah besar. Nah, tentunya kan berbeda. Ataupun kita bandingkan dengan MS Glue di mana dia perusahaannya adalah perusahaan jasa gitu ya. Meskipun dia juga ada menjual produk. Nah, tentunya di sini jenis usaha itu juga mempengaruhi sistem informasi yang dibangun oleh perusahaan. Kemudian tipe transaksinya, ukuran perusahaan. Asumsinya, semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin kompleks sistem informasi akuntansinya. Kenapa? Karena transaksi yang diolah itu semakin banyak, seperti itu. Nah, ini jumlah data dan besar permintaan informasi. Sehingga teman-teman, jadi di sini sistem informasi akuntansi itu pada umumnya itu perusahaan itu melakukan develop kepada developer IT gitu ya. Nah, developnya itu custom biasanya teman-teman, disesuaikan dengan jenis usahanya, terus kemudian jenis transaksinya dan
jumlah data serta permintaan informasinya begitu. Sehingga bisa jadi misalkan di sini ya perusahaan A itu menggunakan Odoo atau SAP, perusahaan B juga pakai. Nah, apakah dalamnya sama persis? Nah, bisa jadi nggak sama, ada sesuatu yang berbeda begitu. Berbeda bukan dalam hal vital ya, maksudnya dalam hal ini kompleksitas dari sistem yang dibangun. Nah, itu bisa jadi yang berbeda antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya. Intinya sistem informasi akuntansi di sini sesuai dengan request perusahaan atau kebutuhan perusahaan. Seperti itu ya. Kemudian saya lanjutkan terkait dengan bagian-bagian sistem informasi akuntansi. Yang pertama ada people, yaitu orang yang bertugas untuk mengoperasikan sistem serta melakukan beragam fungsi. Nah, biasanya di sini pihak IT ya, teman-teman. Atau misalkan tenaga akuntansi yang memahami sistem itu juga bisa dikategorikan sebagai people-nya, pelaksana sistemnya. Kemudian ada prosedur. Prosedur yaitu bagian yang mengumpulkan, memproses, serta menyimpan data yang ada hubungannya dengan aktivitas organisasi. Jadi prosedur ini ada di dalam sistemnya. Bagaimana sistem itu data dikumpulkan, kemudian diproses, diolah, dan kemudian menghasilkan ini ya output berupa laporan keuangan, misalkan seperti itu. Nah, output laporan keuangan itu tentunya dia melalui berbagai macam prosedur. Selanjutnya, bagian dari sistem informasi akuntansi ada data. Nah, data macam-macam, data transaksi, apa kegiatan perusahaan, pokoknya intinya adalah proses bisnis. Begitu. Nah, selanjutnya prosedur itu tidak bisa berjalan tanpa adanya software begitu atau aplikasi, salah satu contohnya gitu ya. Kenapa? Karena software ini digunakan untuk memproses data yang terdapat pada perusahaan. Jadi intinya kaitan antara prosedur dan software ini adalah untuk menjalankan running software-nya itu sistemnya dibuat untuk mengikuti prosedur yang telah ditetapkan begitu. Nah, software pun tidak bisa dijalankan kalau tidak ada infrastruktur. Infrastrukturnya apa? Misalkan hardware gitu ya, berupa komputer, terus kemudian ada server, jaringan dan sebagainya seperti itu. Itu kategori infrastruktur. Sehingga 5 bagian sistem informasi akuntansi ini harus ada semua. Kalau misalkan salah satu nggak ada, ya nggak bisa dijalankan sistem informasi akuntansinya. Begitu ya. Kemudian saya lanjutkan fungsi sistem informasi akuntansi. Yang pertama yaitu sebagai pengendali keuangan yang bertujuan supaya tidak terjadi kecurangan oleh pihak-pihak tertentu begitu. Karena di sini masing-masing pihak memiliki otorisasi dan kewenangan yang berbeda. Jadi misalkan bagian staf akuntan itu tidak memiliki kewenangan untuk membuka akun manajer accountingnya gitu. Semua memiliki hierarki masing-masing. Nah, itu untuk menghindari terjadinya kecurangan begitu ya. Kemudian fungsi sistem informasi akuntansi yang kedua yaitu mengubah kumpulan data dalam bentuk informasi keuangan yang diperlukan perusahaan. Jadi kumpulan data ini adalah inputnya, sementara informasi keuangan ini adalah outputnya. Salah satu output dari sistem informasi akuntansi itu kan adalah laporan keuangan gitu ya. Kemudian fungsi yang ketiga yaitu membuat serta mencatat data transaksi secara tepat dalam jurnal. Dalam hal ini sudah disetting di awal, misalkan terjadi transaksi A, B, dan C, itu nanti otomatis sistem akan membuat jurnal seperti apa, begitu. Kemudian yang keempat fungsinya yaitu mengambil data yang dibutuhkan yang berasal dari beragam sumber dokumen. Yang terakhir fungsinya yaitu mengumpulkan segala macam data mengenai aktivitas bisnis perusahaan serta menyimpannya secara efektif serta efisien. Nah, di sini sistem informasi akuntansi itu sebenarnya merupakan sekumpulan big data perusahaan teman-teman yang dikumpulkan dalam satu database. Sehingga satu database itu bisa diakses oleh semua pihak dengan otorisasi atau pengendalian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sehingga sistem kerjanya lebih efektif dan efisien serta menghindari terjadinya gangguan misalnya tidak bisa bekerja atau sebagainya karena data yang diupload di dalam database itu bisa diakses oleh bagian lainnya sehingga tidak ada alasan untuk tidak bisa bekerja. Itu yang dimudahkan oleh sistem ya teman-teman. Nah, selanjutnya terkait dengan tujuan sistem informasi akuntansi. Tujuan sistem informasi akuntansi yang pertama yaitu mengawasi seluruh aktivitas keuangan perusahaan ya, karena di sini manajer mampu melihat
pekerjaan dari staf-stafnya begitu ya. Apakah kira-kira staf saya ini bekerjanya benar, kemudian input datanya itu sudah sesuai dan sebagainya seperti itu. Nah, di sini manajer bisa melihat secara online begitu. Jadi untuk controllingnya lebih gampang. Kemudian tujuan yang kedua yaitu mengolah dan menyimpan data seluruh transaksi keuangan dalam suatu database. Yang ketiga, memproses data keuangan menjadi informasi dalam pengambilan keputusan manajemen mengenai perencanaan dan pengendalian usaha. Jadi teman-teman, sebenarnya yang dihasilkan dari SIA, Sistem Informasi Akuntansi ini bukan hanya laporan keuangan, akan tetapi dia juga bisa menghasilkan laporan manajemen. Bagaimana manajemen itu mengelola perusahaannya, mengelola karyawannya, mengelola produksinya, apakah sudah efektif dan efisien apa belum. Nah, bisa disetting seperti itu. Kemudian tujuan SIA yang keempat yaitu efisiensi biaya dan waktu terhadap kinerja keuangan, ya. Karena semua informasi keuangan sudah dimasukkan ke dalam satu database sehingga siapapun bisa mengakses sesuai dengan kewenangannya. Dan tujuan yang terakhir yaitu menyajikan data keuangan secara sistematis dan akurat dalam periode tertentu. Nah, selanjutnya nih, pemakai informasi akuntansi. Setidaknya ada 6 kategori teman-teman. Yang pertama yaitu para pelanggan. Nah, sebenarnya apa sih kaitan antara pelanggan dengan sistem informasi akuntansi? Nah, jadi gini teman-teman, pelanggan itu kan ada ya yang disebut dengan loyal customer, pelanggan setia. Misalkan teman-teman ini terbiasa makan Indomie, katakanlah begitu ya. Nah, biasanya yang suka makan Indomie itu nggak mau makan merek lain, misalkan mie sedap atau sarimi dan sebagainya. Nah, di sini pelanggan itu curious atau want to know gitu ya, pengen tahu. Sebenarnya kinerja Indofood tuh gimana sih? Apakah dia secara likuiditas perusahaan, rasio keuangannya itu tetap bagus, stabil dan sebagainya seperti itu. Setidaknya di sini pelanggan itu menjadi lebih percaya ketika kinerja perusahaan itu stabil bagus seperti itu, sehingga misalkan dia konsumen berat atas produk tersebut. Nah, dia tidak akan khawatir bahwasanya barang yang biasa dikonsumsi itu akan langka atau hilang karena misalkan perusahaan di sini mengalami likuidasi gitu ya. Oleh karena itu pelanggan setia itu ya pengen tahu juga gimana sih kinerja keuangan perusahaan ini gitu. Terus kemudian yang kedua yaitu pemakainya para pegawai. Nah, para pegawai ini kenapa sih butuh ini informasi dari SIA? Yaitu di sini kan pegawai itu kan adalah orang-orang yang menjalankan kegiatan perusahaan ya. Di situ mereka digaji gitu. Nah, ketika mereka digaji, mereka pengen tahu dong gimana kinerja perusahaan untuk bisa memastikan apa. Kira-kira kalau kinerja perusahaan bagus, setidaknya mereka itu bisa kerja sampai dengan pensiun, kemudian kesejahteraannya terjamin karena adanya kinerja keuangan yang bagus, begitu. Nah, itulah kepentingan dari pemakai informasi akuntansi. Yang selanjutnya ada kreditur. Kreditur itu misalkan kayak bank gitu ya. Nah, di sini bank pengen tahu dari hasil output sistem informasi akuntansi itu bagaimana kinerja keuangan perusahaan. Layak enggak? Dia bisa mengembalikan pinjaman bank enggak? Seperti itu. Kemudian supplier. Nah, di sini biasanya kan perusahaan itu sudah punya supplier langganan ya. Nah, supplier kan juga ibaratnya bergantung kepada pesanan dari perusahaan kita misalkan. Nah, asumsinya otomatis ketika perusahaan kita itu stabil, maka jumlah pesanan kita ke supplier juga akan stabil seperti itu. Sehingga supplier butuh informasi akuntansi dari perusahaan kita. Selanjutnya ada pemegang saham atau stockholder. Nah, di sini mereka berkepentingan namanya untuk mendapatkan dividen. Nah, selanjutnya ada instansi pemerintah. Dalam hal ini pemerintah kan mengenakan pajak tuh ke perusahaan begitu. Sehingga dalam hal ini pemerintah juga mengawasi kesehatan perusahaan sehingga setidaknya semua perusahaan itu dapat secara aktif memiliki andil dalam pembayaran pajak untuk meningkatkan perekonomian Indonesia. Kayak gitu. Oke, kita lanjutkan terkait dengan kendala penerapan SIA. Yang pertama, rata-rata SDM di Indonesia itu belum siap. Jadi kita bicaranya ini dalam skala Indonesia ya teman-teman ya, bukan luar negeri. Nah, SDM yang belum siap ini ya biasanya untuk karyawan yang middle age atau up gitu ya. Maksudnya yang
setengah tua. Nah, itu kadang-kadang kan nggak paham sistem. Nah, sehingga mereka itu SDM-nya itu belum siap. Nah, kadang-kala itu menolak adanya sistem yang baru, kemudian diajari nggak paham-paham dan sebagainya, seperti itu. Kemudian yang kedua, kendalanya yaitu dibutuhkan software accounting dan perangkat komputer yang menunjang tingkat keamanan dan kerahasiaan data keuangan 100%. Nah, kenapa di sini menjadi kendala? Karena informasi perusahaan itu disimpan dalam satu database, begitu. Sehingga harapannya database yang didevelop oleh tim IT itu merupakan database yang benar-benar secure atau aman gitu. Tidak terkena malware karena itu adalah informasi internal perusahaan yang tidak boleh bocor. Kayak gitu ya. Dan itu biasanya juga membutuhkan investasi atau biaya yang tinggi. Nah, selanjutnya kalau misalkan perusahaan itu bisa menerapkan SIA, itu ada banyak keuntungan, teman-teman. Setidaknya ada 5. Yang pertama yaitu berkurangnya ketidakpastian. Jadi karena di sini sistemnya itu real time ya, teman-teman. Misalkan kalian itu input data. Nah, itu otomatis datanya itu update bertambah atau berkurang baik di dalam buku besar di sistemnya maupun nanti endingnya di laporan keuangannya kayak gitu, sehingga hal tersebut mengurangi ketidakpastian. Kemudian yang kedua, peningkatan pengambilan keputusan. Nah, di sini karena sistem itu langsung menghasilkan output berupa salah satunya laporan keuangan, sehingga di sini pengambilan keputusan dapat menjadi lebih valid berdasarkan pada pengolahan data yang tersistem dan telah sesuai dengan standar seperti itu. Kemudian yang ketiga, keuntungannya yaitu meningkatkan kemampuan untuk merencanakan. Dari laporan manajemen itu sehingga manajerial bisa tahu bagaimana efektivitas dan efisiensi dari kinerja karyawannya dan juga sistem manajemen yang telah dibuat oleh perusahaan sehingga bisa melakukan perencanaan ataupun forecasting ke depan untuk peningkatan perusahaan. Keuntungan yang keempat yaitu meningkatkan aktivitas penjadwalan begitu. Nah, di sini teman-teman di dalam modul SIA atau di sistemnya itu kan ada ini ya, modul atau sistem produksi. Nah, di situ tinggal klik aja teman-teman. Jadi misalkan sudah di setting gitu bill of material dari produk yang akan diproduksi itu apa saja, kemudian perusahaan ingin produksi seberapa banyak. Nah, itu jadwalnya bisa diatur di sistem sesuai dengan permintaan produksi dari konsumen begitu. Jadi memudahkan. Nah, keuntungan yang kelima yaitu menghemat waktu dan sumber daya karena sudah otomatisasi. Begitu. Nah, ini terkait dengan siklus bisnis, teman-teman. Jadi, siklus bisnis di sini ini yang akan kita pelajari selama 1 semester ini dan akan kita praktekkan ya. Di sini setidaknya ada siklus keuangan, financing, kemudian siklus pembelian atau expenditure, kemudian ada siklus SDM, kemudian ada siklus produksi dan siklus penjualan. Nah, jadi intinya selama 1 semester ini nanti, katakanlah kita memulai latihan dari sistem informasi akuntansi ini dengan siklus expenditure terlebih dahulu atau siklus pembelian. Dalam hal ini, perusahaan mengeluarkan uang untuk apa? Untuk memperoleh bahan baku atau raw material untuk dilakukan produksi gitu. Nah, habis ini perusahaan melakukan produksi. Oke. Semua data ini masuk ke dalam siklus buku besar dan laporan keuangan. Nah, setelah perusahaan selesai melakukan produksi, otomatis kan sudah tersedia barang yang untuk dijual. Nah, di sini perusahaan bisa melakukan siklus selanjutnya yaitu siklus revenue atau pendapatan atau penjualan kayak gitu ya. Nah, di dalam berjalannya waktu untuk ini siklus produksi, siklus pendapatan, siklus pembelian ini kan juga melibatkan karyawan ya teman-teman ya. Nah, bagaimana penggajiannya, sistem pengelolaan SDM-nya itu masuk ke dalam siklus human resources atau siklus SDM gitu. Nah, semua informasi ini teman-teman, semua informasi siklus pengeluaran, siklus SDM, siklus produksi dan siklus pendapatan itu informasinya masuk ke siklus keuangan. Jadi semua siklus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini saling berkait. Oleh karena itu dinamakan sistem. Sistem itu saling berkait, tidak bisa terpisah atau berdiri sendiri. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya teman-teman, mungkin kalian bertanya, Bu Mika ada sistem informasi akuntansi, ada sistem informasi manajemen.
bedanya apa sih gitu. Oke, jadi kalau sistem informasi manajemen itu kumpulan dari sumber daya manusia dan sumber daya modal dalam suatu organisasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna sebagai pendukung operasi manajemen dan pengambilan keputusan manajemen. Kemudian sistem informasi manajemen itu terdiri dari beberapa sistem informasi. Ada SDM, ada sistem informasi pemasaran atau revenue, sistem informasi produksi, terus kemudian sistem informasi keuangan, dan sistem informasi akuntansi. Sehingga dapat disimpulkan, SIA, sistem informasi akuntansi itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen perusahaan. Kalau sistem informasi manajemen perusahaan ini berarti keseluruhan begitu. Namun begini teman-teman, kadang-kala ada perusahaan itu yang sistem informasi manajemennya itu ya SIA-nya sama dengan SIA-nya. Nah, kenapa kok begitu? Nah, biasanya itu untuk perusahaan yang skala kecil atau menengah ya, itu disamakan antara sistem informasi akuntansi dan SIM-nya. Karena kegiatan perusahaan tidak terlalu kompleks sehingga cukup di situ. Sistem informasi akuntansi itu juga merupakan SIM-nya perusahaan tersebut. Kayak gitu ya. Namun biasanya kalau di perusahaan besar, nah SIA itu merupakan bagian dari sistem informasi manajemen. Begitu ya teman-teman. Semoga bisa difahami. Baik, itu saja dari Bumika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.